Saya berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan, Tuhan ingin saya sampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya sudah beberapa kali saya menyampaikan topik ini, tapi sebetulnya saya merenungkannya ini sudah kurang lebih 1 tahun ini, yaitu mengenai perpuluhan. Karena akhir-akhir ini ya sudah beberapa tahun yang lalu itu banyak orang Kristen mulai meragukan, boleh dikatakan, akan kebenaran firman tentang perpuluhan. Dari ayat-ayat yang mereka baca, nggak cuma orang Kristen, jemaat biasa juga, pendeta juga ada gitu ya. Yang apalagi kan kalau kita lihat di YouTube gitu ya, saya itu prihatin gitu ya. Ada pendeta gitu yang ngajari gitu ya, karena dia merasa di perjanjian baru itu tidak ada kebenaran firman Tuhan yang membahas atau yang memerintahkan tentang perpuluhan. Jadi dia ngajarin gini gitu, kasih perpuluhan itu kasih boleh, nggak boleh gitu. Karena dia perjanjian baru nggak ada aturannya katanya kan gitu. Saya tuh prihatin gitu ya. Saya tuh dalam hati saya tuh percaya sama Tuhan Yesus gitu. Pasti ada gitu di perjanjian baru tentang perpuluhan, pasti ada. Cuma belum dibukakan gitu sama Tuhan gitu. Saya lihat di YouTube itu beberapa hamba Tuhan gitu ya yang menyampaikan tentang perpuluhan, memang kebanyakan ambilnya dari Maleakhi gitu. Belum ada yang dari perjanjian baru yang ada juga yang biasa dari Injil gitu ya, yang 1 ayat, 2 ayat, tapi tidak ada yang membahas lengkap gitu ya. Dan karena saya yakin dalam hati saya, Tuhan mosok kayak ada sih di perjanjian baru gitu ya, kebenaran firman Tuhan yang membahas, yang mengatur perpuluhan, sampai orang Kristen itu tadi meragukan gitu ya sebagian ya. Yang ada saya catat ini beberapa keraguan gitu orang Kristen ini ya tentang perpuluhan ini. Yang pertama saudara, mereka nih yang meragukan, yang keberatan atau tidak mau memberikan perpuluhan itu karena persembahan perpuluhan itu hanya untuk mereka yang bekerja di pertanian atau peternakan. Mereka ngambil contohnya orang Israel gitu kan, yang Tuhan nyuruh orang Israel kan dari hasil bumi mereka, dari ternak mereka, yang ambil domba mereka gitu ya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada ayat firman Tuhan dari perjanjian baru yang di Injil itu yang mengatakan, Tuhan Yesus berkatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Betul? Tuhan Yesus bilang, yang ku kehendaki itu belas kasihan bukan persembahan. Sehingga mereka menganggap nggak perlu lagi ngasih persembahan, apalagi perpuluhan, cukup belas kasihan. Kan Tuhan Yesus menghendakinya belas kasihan, bukan persembahan. Itu sebagian dari mereka bicara seperti itu. Yang ketiga, saudara, ada yang beranggapan bahwa Tuhan Yesus kan sudah mengenapi hukum Taurat, jadi tidak perlu lagi memberi persembahan perpuluhan. Taurat itu kan sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus, gitu kan? Karena memang perintah hukum perintah perpuluhan itu ada di hukum Taurat. Yang keempat, jadi yang tadi saya katakan ya, karena nggak ada firman Tuhan di tentang perpuluhan di perjanjian baru, jadi ya boleh ngasih boleh enggak gitu. Jadi ada 4 hal yang banyak orang Kristen meragukan sehingga mereka tidak memberikan perpuluhan. Jadi saya itu sembahyang gitu. Karena dalam hati saya pasti ada, cuma belum dibukakan. Jadi saya berdoa sama Tuhan, tolong kalau boleh Tuhan, celikkan mata gitu, supaya aku melihat kebenaran firman tentang perpuluhan ini di perjanjian baru. Jadi saya sembahyang sudah. Dan itu selama lebih 1 tahun ya, kan saya beberapa kali, ini yang ketiga kalinya kalau saya tidak salah menyampaikan tentang perpuluhan. Dan malam hari ini tentang persepuluhan perjanjian baru, ya. Kita buka di kitab Ibrani, saudara. Kita buka di kitab Ibrani, ya, surat Ibrani. Nggak bisa? Ya, oh iya, surat Ibrani ya. Saya sampaikan dulu, saudara. Surat Ibrani ini banyak penafsir Alkitab atau bapak-bapak gereja menyatakan yang menulis surat Ibrani ini Rasul Paulus, saudara. Karena kan memang tidak disebutkan gitu ya siapa penulis surat Ibrani ini. Nah, saya pribadi setuju, saudara, dengan kalau membaca surat Ibrani itu
dengan hikmatnya, pengajaran di surat Ibrani itu, ya Rasul Paulus sudah yang kemungkinan besar penulisnya itu. Dan mengapa kok dikatakan surat kepada orang Ibrani, enggak kepada orang Kristen gitu? Ya, jadi surat Ibrani ini saya percaya ditulis oleh Rasul Paulus di masa awal-awal jemaat mula-mula. Ya, jadi belum ada komunitas yang disebut Kristen. Ya, karena kan jemaat mula-mula kan dari kisah para rasul itu berkembang gitu kan, akhirnya ada Rasul Paulus yang terima Tuhan Yesus, dia memberitakan Injil ke seluruh dunia gitu kan, terus kemudian mulai disebut Kristen. Nah, surat Ibrani saya percaya ditulis masa-masa itu, sebelum Rasul Paulus itu membangun sebuah gereja ada yang disebut Kristen gitu. Jadi awal sekali, jadi jemaat di zaman jemaat mula-mula sudah, sehingga dia menyebut surat kepada orang Ibrani. Kebetulan sekali kata Ibrani ini pertama kali muncul di Alkitab. Ya saya percaya nggak kebetulan ya, tapi kata Ibrani itu pertama kali muncul di Alkitab untuk sebutan kepada Abraham. Ya. Dia dikatakan Abraham orang Ibrani itu, tidak dikatakan Abraham orang Ur Kasdim, dia orang Ur Kasdim misalnya. Tidak juga dikatakan Abraham orang Kanaan, dia sudah tinggal di Kanaan sudah. Tapi disebutkan dia orang Ibrani. Ya mungkin Ibrani berasal dari Hebron, ya Hebrew, Ibrani mungkin gitu ya. Nah, dia tinggal di Hebron pada saat itu sudah ya. Dia tinggal di Hebron dan orang bilang dia Abraham orang Ibrani. Saya percaya Abraham ini punya gaya hidup yang berbeda, pola pikir yang berbeda dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Dan saya percaya penulis Ibrani juga mau orang-orang yang membaca suratnya itu menjadi orang yang memiliki pola pikir yang berbeda, nggak sama dengan dunia ini. Nanti ada saudara ya, orang Ibrani itu memang di jemaat mula-mula disebut orang Ibrani ya. Kita buka di Ibrani pasal 7. Saudara, di Ibrani pasal 7 ini judul perikopnya itu Kristus dan Melkisedek. Kristus dan Melkisedek. Ini mau menyebutkan antara apa? Tuhan Yesus itu menggenapi akan hukum Taurat sebagai imam, dan itu dibahas dari Ibrani pasal 5 ya, sudah dibahas dari Ibrani pasal 5 itu sudah dibahas tentang Tuhan Yesus sebagai imam besar agung ya, sampai pasal ke-8 kalau kita baca. Nah, khusus pasal 7 ini tentang hak seorang imam. Sebetulnya gitu ya, kalau kita baca nanti ya, itu nanti hak sebagai imam gitu ya. Kristus dan Melkisedek, kalau saya boleh ini kurang lengkap sebetulnya judulnya. Harusnya judul perikopnya Kristus dan Melkisedek pribadi penerima perpuluhan. Itu lengkap menurut saya. Ya karena di pasal 7 ini tentang hak seorang imam, gitu ya, hak seorang imam. Ya nanti Bapak Ibu Saudara tolong bacakan ayat 1 sampai yang ke-3. Nanti saya yang mendengarkan saja. Jadi Bapak Ibu tolong bacakan Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 3. Ya, mulai silakan. Iya, dikisahkan bahwa Melkisedek bertemu dengan Abraham dan Abraham memberikan perpuluhan. Saudara. Pertanyaannya, saudara, mengapa Pak Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek? Kan gitu. Mengapa kok Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek? Nah, kita harus balik ke ceritanya, saudara, ke awal. Jadi kita buka di kitab Kejadian, saudara, pasal 14. Ya, ini ceritanya kan Raja Sodom, saudara, itu bersekutu dengan raja sekitarnya, berontak sama Raja Elam, ya. Dia berontak, Raja Elam sama sekutunya juga nyerang Sodom dan sekutunya.
menang Raja Elam, Raja Sodom kalah saudara ya, ditawan semua penduduknya, harta benda dirampas. Kebetulan Lot itu tinggal di Sodom, ikut jadi tawanan. Dikasih tahu lah Abraham, Lot ponakanmu dibawa jadi tawanan. Nah, Abraham dia ngajakin teman-temannya ngejar itu Raja Elam dan sekutunya. Perang saudara, ya. Menang Abraham saudara. Nah, setelah dia menang, dia kembali mau ngulangi tawanan dan harta benda ke Raja Sodom. Di tengah jalan sebelum ketemu Raja Sodom, ketemu dengan Melkisedek. Nah ini ceritanya saudara, ini firman Tuhannya ya. Dari ayat Kejadian pasal 14 ayat yang ke-18 mulai saya bacakan. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara, di sini ada prinsip perpuluhan yang Tuhan bukakan kepada saya, yang saya belum pernah dengar. Ada hamba Tuhan menyampaikan tentang prinsip ini, makanya banyak orang meragukan karena nggak tahu prinsipnya. Ternyata ada prinsipnya. Apa saudara prinsipnya? Kata-kata Melkisedek ini saudara, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Saudara, waktu Abraham berperang, dia dengan kekuatannya saudara, dengan teman-temannya yang hebat-hebat itu saudara, ya, bahkan bisa mengalahkan Raja Elam dan sekutunya. Itu 5 raja kalau nggak salah raja itu dikalahkan oleh Abraham. Luar biasa Abraham, dia setara dengan raja-raja. Bahkan Alkitab mengatakan Abraham seperti raja agung di tengah-tengah bangsa-bangsa ini. Dia berkuasa saudara, bisa mengalahkan raja-raja itu saudara. Ya. Nah, dia mau kembali ke Raja Sodom, mau kembali ini tuh tawanan atau harta bendanya, ketemu sama Melkisedek. Nah, ini prinsipnya saudara. Abraham memberikan, gitu, kemudian Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semua. Prinsipnya ini saudara. Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek saudara. Karena Allah sudah memberkati dia dan dia percaya bahwa berkat itu dari Tuhan. Itu prinsip perpuluhan. Ya. Ada orang yang supaya kita diberkati, salah saudara. Orang memberikan perpuluhan, yaitu karena sudah menerima berkat Tuhan, karena sudah diberkati. Ya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang sudah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Abraham percaya kepada apa yang dikatakan Melkisedek, bahwa kemenangannya atas Raja Elam dan sekutunya itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Allah yang maha tinggi itu menyerahkan musuhnya ke dalam tangannya. Dia sudah diberkati, memperoleh kemenangan, dan kemenangan itu berasal dari Tuhan. Ini prinsip bahwa kita memberikan perpuluhan karena kita sudah diberkati, dan kita percaya bahwa berkat itu kita peroleh dari Tuhan. Ada orang yang mengatakan, wah aku kerja keras kok. Misalnya contoh, saya nih kerja 1 bulan, kemudian saya terima gaji. Wah ini gaji hasil aku kerja keras kok selama sebulan ini kok. Aku banting tulang, meres keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bukan dari Tuhan, ya bisa saja saudara. Ya, tapi kalau kita percaya bahwa aku terima nih berkat keuangan dari aku bekerja, ini berasal dari Tuhan. Saudara, ini kan tadi baru iman percaya saudara. Ya, kalau kita percaya, aku percaya aku sudah diberkati dan berkat yang aku peroleh ini dari Tuhan. Bukti iman kita apa saudara? Iya tadi memberikan perpuluhan. Seperti Abraham tadi saudara, dia ketemu dengan Melkisedek, Melkisedek memberkati dia. Abraham sadar saudara. Bisa jadi waktu dia mau ketemu Raja Sodom ini, dia dalam kondisi wah, dia seorang yang berkuasa, menang saudara. Tapi dia ketemu Melkisedek, Tuhan bilang kemenanganmu itu dari aku, bukan karena kekuatan. Abraham sadar dan dia menerima firman itu.
yang disampaikan Melkisedek itu, bahwa berkat kemenangan dari Tuhan. Dan bukti imannya apa ya? Memberikan perpuluhan pada Melkisedek. Kalau kita nih jemaat Tuhan di tempat ini yang dikasih Tuhan, kita percaya, entah yang bekerja, entah yang dagang, entah yang kerja apapun juga lah, bidang apapun juga, kita berhasil dalam pekerjaan kita, dalam dagangan kita, usaha kita. Kalau kita percaya bahwa berkat yang kita terima itu dari Tuhan, itu baru iman sebenarnya. Tindakannya apa sih? Berikan perpuluhan. Itu prinsipnya. Ini prinsip perpuluhan. Dan saudara, perpuluhan yang Abraham berikan bukan dari hasil bumi, saudara. Ya, dari sebagian teman-teman yang ngomong, coba saya bacakan selanjutnya ya, nomor ayat 21 dari Kejadian pasal 14 tadi. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepada orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Saudara. Jadi waktu perang itu, saudara, yang dirampas Abraham bukan ternak kambing domba saja, nggak ada hasil bumi, saudara, tapi harta benda. Saudara. Saya kasih contoh, saudara, dari firman Tuhan tentang harta benda kalau zaman dulu perang, saudara. Coba kita dilihat di Yosua, saudara. Yosua pasal 7 ayat 20-21. Tolong bukakan ya. Yosua 7 Pak. Yosua pasal 7 ayat 20-21. Saya bacakan ya. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Ayat 21, aku melihat di antara barang-barang jarang itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Ini contoh aja. Jadi zaman dulu perang ini, zaman Yosua dan bangsa Israel menyerang kota Yeriko ya. Perang menang. Nah, zaman dulu itu kalau yang menang menjarah. Tapi di kasusnya yang Yeriko ini Tuhan sudah bilang nggak boleh. Jadi dikhususkan untuk Tuhan, manusianya, hewannya, dan juga harta benda yang di Yeriko nggak boleh diambil oleh orang Israel. Dikhususkan buat Tuhan semua. Nah, si Akan ini tergoda, saudara. Ya. Dia lihat apa tadi? Jubah Sinear, itu barang mewah, saudara, di zaman itu. Terus uang tadi ya, ada uang perak itu ya. Itu uang, saudara. Zaman dulu koin gitu ya. Untuk jual beli itu dengan koin itu, kalau dari zaman dulu emas ya dari emas, perak ada timbangannya, saudara. Ada timbangannya sekian sikal. Ya, satu sikal itu kurang lebih 11 gram kalau kita baca di kamusnya Alkitab. Ya, yang ambil apa kan? Jubah, barang mewah, ngambil perak tadi sekian sikal, 200 sikal perak, itu kepingan uang perak, saudara ya. Sama emas batangan, gitu. Emas batangan 50 sikal, itu kali 11 gram berapa, saudara ya? Kalikan harga emas sekarang, yaitu 1 miliar lebih, saudara itu. Itu harta benda, itu contoh. Kalau perang itu yang dijerah kayak gitu ya, harta benda kayak gitu. Perpuluhannya apa kalau Abraham ya dari harta benda itu sudah ada uang, ada emas, ada barang mewah. Bukan hasil bumi. Sudah. Kalau hasil bumi orang Israel, karena memang Tuhan memberikan milik pusaka kepada bangsa Israel tanah di Kanaan. Mereka membuka tanah itu, mereka mengerjakannya, hasilnya diberikan kepada Tuhan. Karena memang orang Israel diberkati sama Tuhan. Prinsipnya kan seperti itu, saudara. Orang Islam diberkati oleh Tuhan, mereka memberikan perpuluhan ya, dari hasil bumi itu. Ya, jadi tadi yang satu tadi sudah terjawab, saudara, ya. Harta benda, perbuatan awalnya itu harta benda, bukan hasil bumi. Itu yang pertama, saudara. Ya. Jadi ada prinsipnya. Ya, prinsip ini harus kita pegang tentang perpuluhan. Kemudian kita lanjutin ke Ibrani pasal 7 tadi, saudara. Ibrani pasal 7 tadi, saya minta Bapak Ibu juga membantu saya membaca dari ayat yang keempat sampai yang ke-7. Silakan Bapak Ibu. Camkan kepada betapa perkasanya itu yang padanya telah membangun kita, memberikan sesuatu dari segala pasangan yang baik, dan mereka dengan anak lagi yang
dikatakan di ayat 5 bahwa perpuluhan itu diatur ya menurut hukum Taurat. Dan kalau kita belajar gitu ya di bangsa Israel di Alkitab Perjanjian Lama itu isinya itu persembahan korban pagi, persembahan korban petang, persembahan penghapus dosa, persembahan keselamatan, banyak persembahan, termasuk persembahan persepuluhan. Terus di Perjanjian Baru Tuhan Yesus ngomong, yang aku kehendaki ialah belas kasihan bukan persepuluhan. Seolah-olah kok beda. Masa Tuhan kita seperti itu? Saya nggak percaya. Saya tanya sama Tuhan, ini rahasianya apa? Masa sih? Maaf ya, masa Tuhan pelin-pelan gitu, mencela-mencela gitu. Dulu ngajari gini kan, gitu. Persembahan sekarang belas kasihan, saudara. Persembahan yang Allah mau diberikan oleh bangsa Israel itu seperti mata uang dengan dua sisi, dengan yang namanya belas kasihan. Itu satu paket, saudara. Persembahan dan belas kasihan tidak bisa dipisahkan. Contoh, saudara, Tuhan menyuruh orang Israel berikan persembahan korban pagi, korban petang, misbah. Itu apa, saudara? Belas kasihan. Ada pengampunan dari Allah. Contohnya apa, saudara? Di Matius pasal 5 ayat 23 24 coba tunjukkan. Bukakan Matius 7. Matius 5 ayat 23 24. Ayat 23. Iya. Katakan itu ya. Saya enggak kelihatan saudara kalau lihat ini ya. Ya, intinya kan gitu saudara. Intinya tuh seseorang yang bawa ke misbah gitu ya. Terus dia teringat sama saudaranya, ada ganjilan di hatinya tentang saudaranya. Tuhan Yesus nyuruh dia pulang, berdamai dulu. Ya. Ini membuktikan bahwa persembahan itu sepaket dengan namanya belas kasihan. Tuhan Yesus bilang, kamu ada ganjilan, pulang, tinggal dulu. Persembahanmu tinggal dulu di misbah, kamu pulang, berdamai dulu dengan saudaramu. Saudara, kalau si A ini yang salah, kan dia minta maaf kalau namanya berdamai. Tapi kan juga ada kemungkinan yang salah saudaranya itu bukan si A ini. Kan gitu ya. Kalau yang salah saudaranya, loh, yang salah dia, aku yang suruh datang minta maaf atau berarti apa? Belajar belas kasihan. Meskipun saudaramu yang salah, yang jahat sama kamu, datang ampuni, kan gitu. Berdamai kan juga bisa begitu kan ya. Enggak cuma minta maaf, tapi juga memberikan pengampunan, memberikan maaf. Itu belas kasihan. Ini bukti bahwa persembahan yang Allah mau itu segandeng satu paket dengan namanya belas kasihan. Demikian juga dengan perpuluhan, saudara. Perpuluhan itu diminta sama Tuhan untuk bangsa Israel untuk ada belas kasihan di dalam. Memelihara suku Lewi. Suku Lewi ini tidak punya milik pusaka di tanah Israel. Mereka cuma punya kota-kota dan tanah penggembalaan. Tanah penggembalaan itu untuk menggembalakan kambing domba, karena sebagai imam orang Lewi itu setiap hari memberikan persembahan domba untuk korban pagi, korban petang, hari raya itu banyak. Jadi Tuhan memberikan mereka tanah penggembalaan untuk mengembalakan kambing domba untuk keperluan ibadah orang Israel. Ya, saya kasih contoh ya, cerita tentang perpuluhan di Perjanjian Lama ini. 2 Tawarikh pasal 31. 2 Tawarikh pasal 31 ayat 5 sampai 10. Saya bacakan ya. 2 Tawarikh 31 ayat 5 sampai 10. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbun itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan apa para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu.
Dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sadok demikian, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak. Sudah ini kasus di mana dulunya ayahnya Hizkia itu tidak ngurusi para imam, tidak ada ibadah di bait suci. Nah, oleh Hizkia ini dipulihkan, diadakan lagi ibadah di bait suci, para imam dipelihara. Dengan apa? Dengan persembahan perpuluhan, persembahan belas kasihan. Nah, gereja pun saat ini juga harus menyatakan belas kasihan dari Allah. Ya. Jadi ada persembahan perpuluhan dari jemaat masuk, ya harus memelihara. Karena ada jemaat yang nggak punya, jemaat yang mungkin karena usia atau kelemahan tubuh tidak lagi bisa bekerja dan dapat penghasilan. Gereja bertanggung jawab, saudara, menyatakan belas kasihan Allah kepada jemaat, untuk menyatakan belas kasihan Allah kepadanya. Ya. Ya. Jadi persembahan satu paket dengan namanya belas kasihan. Ya. Jadi kalau tadi ada ayat yang aku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, itu ditujukan kepada orang Farisi. Kalau kita baca itu, ya. Orang Farisi itu Tuhan Yesus nyebutnya hamba uang, saudara. Mereka cuma persembahannya secara ritual, tapi nggak ngerti makna di dalam persembahan itu bahwa ada belas kasihan Allah yang harus dinyatakan. Kita sekarang tahu, ya, persembahan belas kasihan itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Di gereja juga harus menyatakan belas kasihan Allah, memelihara jemaat yang hadir, memang harus dipelihara, ya. Terus baca lagi sudah, Ibrani pasal 7 sudah. Kembali ke Ibrani pasal 7 sudah. Ibrani pasal 7, Bapak Ibu sudah baca, tolong bacakan ayat 8 sampai 17. Apa gantian dengan saya sudah ya? Gantian dengan saya. Saya ayat 8, Bapak Ibu ayat 9, nanti bergantian. Dari Ibrani 7. Ayat 8, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi kalau kita baca di sini, Tuhan Yesus itu benar menggenapi hukum Taurat, tapi tidak menghapuskan keperluan itu. Karena Tuhan Yesus menggenapi keimamatan orang Lewi, dan dia Tuhan Yesus itu yang menerima persembahan perpuluhan. Ya tadi di ayat 8, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Ayat 13 sebab 13 ya tadi kan, sebab ia. Nah, ini ia yang di sini siapa kan gitu yang dimaksudkan ia ini. Sebab ia yang dimasukkan di sini termasuk suku lain, dan suku ini tidak ada seorang pun yang pernah main di Mesbah. Kita tahu Tuhan kita ini Tuhan Yesus dari suku Yehuda, bukan suku Lewi, saudara.
Tuhan Yesus pribadi penerima perpuluhan perjanjian baru, menggenapi keimamatan Lewi atau Harun. Ya, jadi meskipun hukum tak digenapi, Tuhan Yesus terima perpuluhan, saudara. Ini ada ayatnya loh ya, ada ayatnya ini. Tapi secara duniawi tadi, secara di bumi ini manusia-manusia mana? Mengapa penulis Ibrani menulis manusia-manusia mana? Karena memang dia menulis pada zaman jemaat mula-mula. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 6. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sumut-sumut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Nah, ini orang-orang Ibrani. Jadi maksud orang Ibrani itu untuk orang di zaman mula-mula, jemaat mula-mula itu orang Ibrani sebutannya. Jadi orang Ibrani. Nyambung ya, saudara. Ini ada benang merahnya gitu ya. Ya. Ini ada sumut-sumut, saudara. Gitu. Pada zaman itu, saudara, kalau orang percaya Tuhan pada awalnya gitu, kasih perpuluhan nggak cuma kasih persembahan itu perpuluhan nggak cuma 1/10, baca dari ayat 1 ayat 5 juga kalau baca Kisah Para Rasul itu ngasihnya semua diberikan. Mereka yang kaya punya tanah, jual tanahnya, berikan semua ke para rasul. Ya. Dan ini terjadi kasus para rasul ini tidak dapat mengelola persembahan dengan benar, sehingga terjadi sumut-sumut. Ada sambat, jemaatnya sambat ya. Nah ini gereja harus belajar itu. Kalau ada jemaatnya sambat, ya, apalagi soal yang dasar tadi soal nggak bisa makan ya, itu gereja harus digerti. Jangan bangun gerejanya wapi, megah, jemaatnya nggak diurusi lah, ditinggal sama jemaat itu. Gereja boleh ditinggal jemaat itu, percaya gitu. Tapi kalau jemaatnya ngopeni jemaatnya, apa gereja ngopeni jemaat itu, memelihara jemaatnya gitu. Nanti lihat nanti hasilnya apa? Ada luar biasa firman ya. Saya teruskan saudara. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari seantaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ya, diterima dengan baik ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. 6 mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan melapakkan tangan di atas mereka. Ya, jadi dibagi ada tugas untuk orang yang mengatur persembahan-persembahan untuk bisa memelihara jemaat-jemaat yang ada saat itu. Dan apa sudah akibat ayat 7 luar biasa. Saya juga baru itu luar biasa gitu ya. Ayat 7 dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini masih satu perikop dengan yang tadi tentang persembahan. Pada saat jemaat mula-mula mengelola persembahan dengan benar, ini kan pola, ini pola. Dilihat, gitu kan? Mereka dilihat oleh orang Israel. Terjadi imam-imam itu sebagian besar loh, dari kata sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Luar biasa. Saat persembahan perpuluhan itu dikelola dengan benar, ada belas kasihan dinyatakan, belas kasihan Allah yang dinyatakan kepada jemaat. Imam-imam yang tadinya itu menolak Yesus, ya, kemarin itu menolak Yesus paling keras, saudara. Mereka menyerahkan diri dan percaya. Mereka penerima perpuluhan, saudara. Para imam itu orang yang berhak menerima perpuluhan secara legal, resmi dalam hukum Taurat. Melihat hidup jemaat mula-mula, mereka terima persembahan, menyatakan belas kasihan, membagikan pada jemaat yang tidak berpenghasilan, mereka yang tidak punya apa. Imam-imam itu bertobat, saudara. Saya percaya kalau gereja saat ini mengelola persembahan perpuluhan dengan benar, banyak orang-orang yang kayak imam yang pintar secara punya hak, punya derajat status di masyarakat tinggi, saudara. Bertobat, saudara. Terima Tuhan Yesus. Jangan sampai coba
lihat gereja tidak bisa menyatakan belas kasihan Allah, terus aku tak belas kasihan, aku nggak kasih perpuluhan ke gereja, tapi aku nolong orang. Bener apa salah saudara? Salah saudara. Karena tadi balik lagi persembahan dan belas kasihan itu paket jadi satu. Kalau kita mengerti ini kita jadi tahu, oh mengapa kalau ada orang tidak percaya Tuhan Yesus, orangnya baik, suka berbagi, suka memberi, tapi kok nanti kalau dia sampai dipanggil Tuhan belum terima percaya Tuhan Yesus, nggak selamat. Ya karena dia dalam hidupnya cuma satu sisi, nggak ada persembahan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita memberikan persembahan, kita mempersembahkannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima, jadi katakan sebab iya di sana itu terima perpuluhan kita. Kita persembahkan harta kita, uang kita. Ya. Gereja mengatakan belas kasihan. Nah, kita ngerti kalau ada orang wah dia tidak percaya Tuhan Yesus baiknya, suka berbagi, suka menolong, mosok dia meninggal enggak selamat. Dan kalau kita tahu ini, kita ngerti itu. Karena dia hidupnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi sudah, tadi keraguan orang-orang tadi terjawab sudah kan ya? Yang tadi pertama, perpuluhan hanya pertanian, bukan ya? Tadi kita sudah belajar harta benda juga ya, keuangan juga. Terus yang kedua ada ayat yang menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Nggak tahu sekarang persembahan dan belas kasihan itu satu paket, satu bagian yang tidak terpisahkan ya sudah. Terus yang ketiga, mereka beranggapan Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, jadi nggak perlu berbuat salah. Betul menggenapi hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus itu sekarang yang menerima persembahan perpuluhan itu. Jadi tetap ya kita memberikan perpuluhan. Yang terima Tuhan Yesus secara di bumi, ya manusia-manusia pada tadi, yang sekarang gereja yang menerima itu nanti dinyatakan dibagikan kepada jemaat yang berhak untuk menerima. Itu ada syarat-syaratnya, tentu ada aturannya saudara ya. Kalau kita baca di surat-surat Paulus itu janda itu ada aturannya saudara, yang dianggap janda itu yang bisa diterima oleh gereja pada saat itu yaitu janda yang di atas 60 tahun yang sudah nggak punya keluarga. Kalau dia masih punya keluarga, ya harusnya anaknya yang pelihara saudara. Belajar berbakti kepada orang tua, anak-anaknya yang melihara orang tuanya. Ada aturannya, tetap ada aturannya, nggak asal ya. Ada aturan, ada kriteria, ada syaratnya yang ini jemaat yang bisa dipelihara oleh gereja gitu ya. Itu ada syaratnya gitu, nggak asal gitu ya. Yang keempat tadi, kadang katanya nggak ada firman Tuhan di perjanjian baru, boleh ngasih boleh enggak ya. Kita sudah tahu sekarang jawabannya. Ada firman Tuhannya. Gimana saudara? Ibrani pasal 7 saudara. Perpuluhan perjanjian baru. Ya. Jadi ya memberi karena apa saudara? Karena kita sudah diberkati. Amin. Wah jadi toh yang amin. Dan kita percaya berkat yang kita terima dari Tuhan, ya. Itu prinsip dalam memberikan persembahan perpuluhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, apa yang Kau suruhkan kepada hamba-Mu sampai kepada jemaat di tempat ini sudah hamba sampaikan. Aku percayakan kepada firman-Mu dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang Bapa, yaitu terwahyukan pada setiap kami semua, supaya kami semua boleh jadi pelaku firman yang melakukan perintah berdasarkan kepada firman Tuhan, bukan berdasarkan argumen atau alat keputusan ataupun kesimpulan kami sendiri, tapi kami melakukan dengan iman berdasarkan kepada firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pakai berdiri, kita akan yang sore hari. Kalau kami sore hari ini kembali mendengar firman Tuhan, kami sungguh berdoa biar kami punya hati yang taat dan kami melakukannya. Terima kasih buat firman sore malam hari ini. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatimu. Kau rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang pulang di dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus.
hidupmu dan hidupmu semakin hari semakin taat pada kebenaran firman Tuhan. Makin hari engkau semakin rindu benar-benar hidup dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga hidupmu dimanapun kau berada, orang boleh melihat engkau seorang yang taat pada kebenaran firman Tuhan, dan orang akan melihat hidupmu dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita yang berkata-kata, amin. Tuhan memberkati. Mari